Nama saya Maureen. Jadi hari ini kita mau coba dua makanan tradisional Indonesia yang super khas banget. Iya nih, kita bakal mencoba dua makanan, yaitu nasi kecombrang dan es cendol. Ya guys, jadi tuh makanan tradisional bukan cuma tentang rasa ya, tapi juga soal juga bagian dari budaya sama identitas bangsa kita loh. Iya, dari makanan tersebut kita bisa belajar banyak tentang budaya, kepercayaan, dan juga bagaimana makanan tersebut mencakupi kehidupan modern kami sekarang. Jadi yuk kita langsung aja lanjut ke perjalanan kuliner kami. Jadi guys, kita sekarang sudah sampai di dalam restoran Kecombrang. Iya nih, sekarang kami mau pesen. Mbak, boleh pesen? Mbak, minta nasi kecombrang satu, yang ayam sama yang empal satu. Nasi kecombrang ayam satu sama nasi kecombrang empal satu. Iya. Saya juga mau tambah es cendolnya 2. Es cendol 2. Iya. Kita tambah lagi. Bisa aja. Saya ulang pesanannya ya. Nasi kecombrang ayamnya satu, nasi kecombrang empal satu, es cendolnya 2. Iya, makasih ya Mas. Menunya boleh. Oh iya, boleh. Kasih Mbak. Makasih. Oke guys, jadi katanya restoran ini tuh terkenal banget sama menu nasi kecombrang loh. Iya, benar sekali. Dan aromanya tuh udah kecium banget. Bahkan sebelum makanannya datang, atau sebelum kita masuk sini aja tuh udah kayak ada aroma-aroma wangi dari bunganya gitu loh, Frey. Iya, aku tadi kayak pas masuk kayak, wih, enak gitu. Tapi aku baru pertama kali sih dengar kata nasi kecombrang. Emang nasi kecombrang itu asalnya dari mana sih, Ram? Nah, jadi nasi kecombrang ini asalnya dari daerah Sumatera dan Jawa. Nah, bunga kecombrangnya sendiri adalah dari tanaman rempah yang tumbuh di banyak area tropis atau daerah tropis yang di negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk nasi kecombrangnya sendiri di Sumatera Utara, apalagi di suku Batak, kita biasanya pakai bunganya buat masakan kayak arsik ikan mas atau juga sayur asam. Nah, kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah, bunga ini sering dijadiin bumbu sambal atau campuran nasi karena aromanya tuh khas banget. Iya. Jadi awalnya kecombrang itu bukan langsung jadi nasi gitu ya, Ram? Iya, bukan. Awalnya cuma dipakai sebagai pelengkap lauk atau sambal. Tapi sering jalannya waktu dengan modernisasi juga dikembangin jadi nasi berbumbu khusus yang punya rasa dan aroma yang unik dari bunga kecombrang itu. Mana Cece? Kutuk. Tada! Ini dia nasi kecombrang. Jadi lihat deh, warnanya tuh cantik banget dan wanginya tuh benar-benar harum. Nah, jadi nasi ini bisa dibilang hasil perpaduan antara tradisi lokal dan kreativitas chef masa kini. Iya. Ini enak banget ya, nggak lapar. Tapi selain kelihatan enak, kayaknya makanan ini juga punya makna budaya ya. Nah, bener banget. Dalam tradisi Jawa, bunga ini tuh sering dikaitin sama kesucian dan keindahan. Karena maknanya nasi kecombrang ini bisa dianggap sebagai simbol keharuman dan penyucian juga. Nah, terus karena kecombrangnya tuh tumbuh liar tapi bisa dimanfaatkan sebagai rempah, sayur bahkan obat. Ini juga lambang hubungan manusia sama alam. Dan yang paling menarik, nasi kecombrang ini menggambarkan perpaduan antara tradisi dan kreativitas modern. Kayak gimana rasa tradisional ini bisa dikembangin jadi sesuatu yang baru, tapi tetap juga punya akar budaya yang sangat kuat. Mari kita coba. Kamu coba aja dulu, kamu coba nasinya. Oke. Tapi agak asin gitu loh. Jadi rasa aroma bunganya tuh main rasa ya? Tapi kayak bukan jadi aneh, aku jadi rasanya tapi kayak floral gitu. Iya. Aromatis. Ini aku coba empalnya. Aku coba ini enak banget, lembut. Jadi bagaimana? Agak kriuk gitu. Iya, empalnya gitu sedikit enak. Kalau ini juga dapat tahu sama tempenya. Ada saus sambalnya juga ini. Kita coba tempenya guys. Udah aja. Nggak dapat tomat sama timun guys. Iya. Ini kayak bunga-bunganya gitu guys. Itu ada kayak bawang-bawangnya gitu guys. Banyak bumbu ya ini. Enak banget. Ini tuh nggak bumbu tapi kayak paling lengkap gitu. Jadi enak rasanya nggak kayak bumbu gitu. Wah, wow. Ini tuh rasanya unik banget kayak ada wangi-wanginya gitu loh, Lau. Nah, iya, itu dari bunganya. Kecombrang itu punya aroma khas yang
langsung bikin beda dari nasi putih biasanya ke nasi apapun lainnya. Dari sisi identitas, nasi kecombrang ini tuh bentuk ekspresi kuliner Nusantara yang kuat banget. Aromanya aja udah menunjukkan kekayaan rasa Indonesia. Dan di era globalisasi sekarang, makanan ya yang kayak gini juga bisa kayak internasional gitu toh. Iya, betul sekali. Sekarang kan ada banyak restoran yang modern yang juga mengenalin nasi kecombrang ke wisatawan asing. Kayak di restoran ini pun ada banyak orang-orang asing yang datang ke sini. Tapi kita juga harus hati-hati ya biar nilai budayanya nggak hilang. Jangan sampai makanan nasi kecombrang ini cuma jadi tren yang nggak ada maknanya, nggak ada artinya yang penting bagi kebudayaan Indonesia. Setuju. Tapi ini kan juga bisa dibilang makanan yang berkelanjutan nggak sih? Iya banget. Soalnya tanaman kecombrang ini tuh gampang tumbuhnya di tanah yang hama yang penting ya. Jadi sangat ramah lingkungan. Terus karena bahannya menggunakan bahan-bahan lokal dan juga otomatis membantu ekonomi petani rempah dan juga mengurangi jejak karbon dari penggunaan bahan-bahan impor makanan di dunia ini. Nasi kecombrangnya tuh nggak cuma enak ya rasanya, tapi ini juga penuh makna budaya dan nilai keberlanjutan ya. Iya bener banget. Ini adalah contoh makanan tradisional yang masih relevan di zaman sekarang. Aduh, yang lo. Iya, kenyang banget ya jadi makan nasi kecombrang yang enak sekali. Aduh, guys. Jadi ini kan habis ini kan mau keluar tuh SNM-nya. Iya. Tapi sambil nunggu SNM-nya datang, kita mau ngobrol dulu nih sama manajer restoran ini. Dia kan harusnya tahu banget ya soal dua makanan khas yang kita cobain hari ini. Betul banget. Kita mah penasaran ya gimana sih cerita di balik nasi kecombrang dan es cendol yang sangat legendaris ini. Jadi yuk langsung aja. Halo Bu, makasih ya sudah mau di interview sama ngobrol sama kita hari ini. Pertama nih, kenapa sih Ibu pilih kecombrang buat dijadiin sebagai bahan utama ya di sini? Apakah mungkin ada inspirasi khusus? Nah, sebenarnya ide awalnya datang karena kecombrang itu unik banget. Aromanya khas, rasanya segar, dan belum banyak yang mengangkatnya sebagai bahan utama. Kami pengen menunjukin kalau kecombrang ini nggak cuma pelengkap aja, Cek, gitu. Tapi bisa jadi bahan utama yang elegan dan menggugah selera kalau diolah dengan cara yang kreatif. Wah, menarik banget ya. Soalnya kalau kecombrang tuh biasanya cuma bisa jadi pelengkap ya, tapi di sini bisa jadi bintang utama. Iya benar. Terus kalau untuk esen ini sendiri Bu, gimana sih awalnya minuman ini bisa jadi menu andalan di sini? Baik, awalnya karena kami pengen ada minuman yang bisa menunjukkan kesegaran khas Indonesia. Es cendol itu punya cita rasa yang nostalgic tapi tetap digemari lintas generasi gitu, C. Jadi kami kreasikan versi kami sendiri, tetap mempertahankan bahan tradisional seperti santan, gula aren, tapi dikemas lebih menarik dan modern seperti itu. Oh gitu, jadi emang udah ada kayak sentuhan tradisional dan modernnya ya? Iya, apalagi sekarang kan ada banyak versi yang modern ya. Soalnya ada yang pakai durian, ada yang pakai boba. Nah, sekarang aku lihat ada yang pakai matcha. Iya, saya enggak. Nah, sekarang menurut Ibu, gimana caranya biar cita rasa aslinya tetap nggak hilang walaupun sekarang udah tidak diadaptasi sama zaman modern ini? Baik, kuncinya ada di keseimbangan, C. Kita boleh berinovasi tapi jangan sampai lupa sama identitas rasanya. Misalnya, walau ditambah topping modern, bahan utama seperti santan segar dan gula aren asli harus tetap dipertahankan. Jadi modernisasi boleh, tapi karakter tradisionalnya tetap jadi jiwa dari menu. Nah, terakhir nih Bu, menurut Ibu, gimana caranya generasi muda bisa terus kenali dan bangga sama kuliner tradisional? Kayak misalnya kan coba tadi ada nasi kecombrang dan es cendol nih. Baik, menurut saya generasi muda perlu dikasih ruang buat eksplor dan mencoba kuliner tradisional dengan cara mereka sendiri. Bisa lewat media sosial, konten kreatif, atau bisnis kuliner kekinian.
selama tetap menghormati asal usulnya, justru itu jadi cara keren buat ngenalin kuliner Indonesia ke dunia. Wah, makasih banyak Bu udah sharing sama kita hari ini. Seru banget loh ya dari ngobrolnya. Kita kan sekarang jadi makin ngerti makna dibalik dua makanan khas Indonesia ini. Ya, makasih banget ya banyak Kak. Dan semoga makin banyak orang terinspirasi dan cinta akan kuliner Indonesia. Makasih ya Bu. Makasih. Sama-sama. Wah, seru banget ya tadi ngomong sama Ibu. Banyak hal baru yang kita pelajari. Iya benar. Aku tuh kayak gak nyangka ternyata makanan tradisional tuh punya banyak sejarah dan filosofi sedalam itu ya. Dan sekarang kita ada pesanan yang kayaknya udah dateng nih. Iya pas banget ya timingnya. Iya. Sekarang berangkut. Makasih Ini Mbak. dia. Makasih ya Mbak. Ini dia es cendol guys. Wah, akhirnya minuman manis. Aku nih ngiler banget tadi ya lihat gelasnya. Enak banget ini. Iya seger banget tuh kelihatannya. Iya. Jadi, Lau, gini loh Lau. Es cendol ini tuh minuman tradisional dari Jawa Barat, tau nggak? Tepatnya dari daerah Sunda. Oh Sunda. Menariknya, ini tuh minumannya sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan loh. Kerajaan Nusantara. Sekitar abad ke-9 sampai ke-12an loh. Wah, serius. Aku kira es cendol ini baru muncul belakangan. Tapi ternyata udah setua itu ya. Iya benar. Bahkan es cendol itu ternyata itu akan research gitu kalau. Ini tuh ternyata tuh hasil adaptasi dari minuman dawet. Tahu nggak dawet? Apa tuh dawet? Jadi dawet itu minuman tradisional yang asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi waktu perdagangan dan budaya mulai nyebar di Pulau Jawa, masyarakat Sunda ini bikin versi sendiri, bikinnya pakai bahan lokal dan lahirlah es cendol khas Jawa Barat ini. Oh, jadi cendol tuh berarti kayak versi Sundanya es dawet gitu ya? Iya betul banget. Dan tahu nggak nama cendol itu berasal dari bahasa Jawanya cendol. Cendol. Iya itu artinya gumpalan kecil. Pas banget dia sama bentuk bulir hijaunya ini loh. Kayak gumpalan kecil yang hijau-hijau Iya. itu ya? Nah, yang bikin khas buat es cendol itu bahan-bahannya itu semua alami loh lah. Oh, ini semua terbuat dari bahan alami? Iya, bulir hijaunya ini loh yang tadi dipanggil cendol itu loh dibuat dari tepung beras murni. Terus warna hijaunya itu bukan dari tepung mana loh? Kayak apa terus? Dari daun pandan atau daun suci. Oh. Jadi kayak alami banget loh, gak ada pewarna. Terus ini kan dicampur sama santan segar dan gula aren cair. Hasilnya tuh kayak manis, gurih dan seger banget gitu loh Lau. Berarti sebenarnya ini minuman sehat ya, Fe? Iya. Nah, aku suka banget sih jadi kayak ada Iya, wangi ini nggak ada pandannya pandan, ini ada daun. harum banget aromanya. Sekarang sih cendol itu sudah banyak banget loh versinya yang kayak tadi kita ngomong sama ibunya itu. Iya. Ada yang pakai durian, alpukat, bahkan Boba. Tapi yang keren itu semua versi itu tetap mempertahankan nilai tradisionalnya. Nah, aku tuh juga pernah lihat di luar negeri kayak di Malaysia atau di Thailand. Itu juga mereka punya minuman yang mirip sama es cendol ini ya? Iya bener banget. Di sana tuh kayak es cendol ini juga populer banget tau. Itu nunjukin gimana warisan kuliner kita bisa nyebar dan diapresiasi secara global. Oh gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba es cendol ini barusan kita Coba. Wow. Santannya sih enak banget ya? Iya loh, gak mirip sama dawet ya loh. Iya, kayaknya pernah sama dawet ini mirip sih kan? Kayak ini gitu segar. Santannya juga beda, pas gitu nggak terlalu yang bikin agak enak gitu. Oke, sekarang kita coba, ini ada kayaknya buah nangka dia di atasnya, kita coba. Satu juga buah nangka kan? Lo guys, aku coba yang cendolnya. Gula arennya sih dapat banget ya rasanya, gula arennya. Nih, kita coba cendolnya. Enggak sih. Agak mirip sama cendol ya? Dulu ya. Wah, ini enak banget sih, creamy, tapi bisa kayak seger gitu loh. Iya kan? Nah guys, dari sisi budaya ini es
channel ini juga punya makna loh, seperti nasi kecombrang tadi. Biasanya channel ini disajikan pas acara pernikahan loh. Terus juga ada pas acara syukuran atau hajatan. Jadi channel ini tuh jadi kayak simbol kebersamaan dan kesegaran gitu loh. Wah, jadi bukan cuma minuman ya ini, Iya, tapi juga bukan. bagian dari momen bahagia bareng keluarga ya. Iya benar. Dari sisi identitas, channel tuh benar-benar memperkuat citra kuliner Indonesia di mata global. Jadi dari sisi globalisasi, penyebarannya itu kan sudah keluar negeri tau ya, kayak kamu sudah bilang tadi. Terus itu juga nunjukin kalau budaya lokal kita ini bisa diterima dan dihargai sama dunia global. Dan dari sisi keberlanjutan tuh benar-benar keren juga sih, karena kan semuanya banyak alami dan lokal di Indonesia, seperti ada tepung beras, santan, dan juga gula merah. Betul. Jadi selain enak, channel itu juga termasuk kuliner yang ramah lingkungan dan bantu petani lokal loh, sama kayak nasi kecombrang itu, win-win banget toh. Iya, makanya. Jadi guys, channel ini bukan cuma nostalgia masa kecil ya, tapi juga jadi simbol budaya, kebersamaan, dan keberlanjutan. Setuju banget nih, cheers buat kuliner lokal yang mendunia. Jujur, banyak banget sih dari makan, tapi kayak puas banget ya. Ingat boy, itu kayak, aduh, rasanya kayak dua-duanya tuh enak banget. Dan Magih gitu ya rasanya kayak. iya, dua-duanya juga punya cerita di balik rasanya juga. Menarik sekali sih. Nah, nasi kecombrang tuh bukan cuma nasi yang berbumbu, tapi juga punya makna budaya yang sangat dalam. Nah, dulu dari makanan rumah bisa jadi kayak sekarang makanan estetik untuk di media yang selalu main ngetren itu. Iya, dan kan tetap menunjukkan identitas Indonesia toh. Apalagi sekarang banyak kayak restoran modern yang mengenalin ya makanan-makanan itu ke wisatawan luar. Nah, sama kayak cendol ini, dari minuman tradisional jadi populer nih di mana-mana, bahkan di luar negeri sekarang. Dan dua-duanya juga ramah lingkungan. Kecombrang kan mudah tumbuh. Terus bahan cendol pun kan semua alami dan lokal. Jadi kalau kita konsumsi, kita dukung petani dan jaga budaya kita. Gitu ya. Nah, di sini juga media tuh berperan sangat besar, yang bisa bikin makanan tradisional terlihat keren dan juga relevan di kehidupan kami sehari-hari yang modern ini. Terus kayak nasi kecombrang yang disebut sehat dan estetik itu kan, atau es cendol versi modern tapi juga tetap asli toh rasanya. Iya, jadi intinya sekarang itu ya, tradisi dan modernitas itu bisa dijalan bareng asal kita tahu asal usulnya. Iya, lewat makanan kita bisa jaga identitas budaya sambil tetap berinovasi. Nah, dari nasi kecombrang sampai es cendol, semua nunjukin betapa kayanya budaya kuliner Indonesia. Dan di balik setiap makanan tradisional selalu ada cerita dan makna. Nah, tradisi itu kan nggak harus ditinggalin buat kita sekarang untuk maju. Tapi sekarang bisa digabung sama inovasi biar kita tetap hidup. Setuju banget. Jadi yuk teman-teman, mari kita hargai makanan tradisional Indonesia, karena di setiap suapan ada sejarah dan identitas bangsa kita. Wah, sekarang perut sudah kenyang banget. Ya tuh aku pas banget loh, enak banget. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, dan komen loh guys, biar makin banyak orang bisa kenali dan bangga loh sama makanan Indonesia. Nah, semoga lewat video ini semakin banyak orang bisa mengetahui tentang kuliner khas Indonesia, yaitu nasi kecombrang yang sangat harum dan juga es cendol yang sangat segar. Nah, dua-duanya ini makanan yang bisa memberi makna identitas, kreativitas, dan keberlanjutan loh bagi bangsa Indonesia kami. Iya. Nah, semoga dari tontonan ini kalian semua bisa lebih mengenal ya sama makanan khas Indonesia. Nah, semuanya terima kasih sudah ikut perjalanan eksplorasi kita. Sampai jumpa di selanjutnya ya. Bye bye.